إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم وفي الجلسة العظيمة. نورنا الله وإياكم بمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Saya hormati segenap para kiai, para ulama, para hadirin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik kekuatan dapat melakukan taat, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai macam nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di tempat yang insya Allah turun daripada hujan yang deras dari rahmat Allah, di tempat yang insya Allah tidaklah kita tinggalkan di tempat kecuali seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta sedikit saya memberikan mau'izah hasanah sekitar 10 menit. Ini rutinan rutin parhada. Biasanya rutin berapa lama sekali? 5 bulan sekali, 2 minggu sekali. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Bacanya ada maulid, ada rutin, tahlil seperti itu. Iya betul. Ya, panjang begini. Bulan 6. Bulan 6 ya. Artinya insya Allah berikan istiqomah. Amin. Allah Taala. Semua yang awalnya ikhlas itu pasti langgeng. Semua yang awalnya ikhlas itu langgeng. Satu contoh bagaimana kitab Jurumiyah itu sampai sekarang masih eksis. Adalah kitab Nahwu yang lebih praktis, lebih modern, lebih mudah, banyak. Tapi Jurumiyah nggak ditinggal. Kenapa? Bukti kalau yang larang ikhlas. Padahal yang lebih bagus banyak, yang lebih mudah banyak. Bukti yang ada ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan ini majelis langsung ila yaumil qiyamah. Amin. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berada di majelis zikir. Berada di majelis, yang di majelis ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama mengatakan zikir itu adalah afdhalul qur'an. Cara pendekatan diri kepada Allah yang paling afdal. Zikir. Kenapa nggak disebut sholat? Kenapa nggak disebut baca Quran? Kenapa kok nggak disebut bangun masjid dan sebagainya? Tetapi kata ulama, zikir itu termasuk afdhalul qurban. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Karena sholat nggak ada artinya kalau di dalamnya tidak ingat Allah. Karena baca Quran juga nggak ada artinya kalau nggak ingat Allah. Bangun masjid pun kalau bukan karena Allah nggak ada gunanya. Nah, makna zikir itu adalah orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat cinta kepada hamba-Nya yang selalu ingat kepadanya. Sampai Allah mengatakan ana jalis man dzakarani. Saya ini duduk bareng dengan orang yang ingat saya. Kalau kita punya teman ya, punya teman dekat gitu ya, kita kepingin duduk sama dia setiap saat bisa? Enggak. Ada waktunya dia istirahat, dia kerja, dia ada urusan. Jadi kata Allah, ana jalis mantaqalani. Saya duduk dengan orang yang ingat saya. Nyangkruk sama Allah tuh nyangkruk paling gampang. Asal Anda ingat Allah, Anda duduk bareng Allah ketika itu. Dan kalau kita mau duduk dengan manusia mungkin butuh waktu. Allah bisa kapan pun. Kalau duduk sama manusia mungkin ada kalanya orang itu bosan, tapi Allah nggak pernah bosan untuk duduk bersama dengan kita. Sehingga ini termasuk cara pendekatan diri kepada Allah paling afdal. Alias orang itu kalau senantiasa dalam hidupnya berzikir kepada Allah, maka setiap saat dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah setiap saat bersama dengan Allah, ini yang dimaksudkan, yang dialami oleh mereka para aulia, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Disebutkan di dalam kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sekar. Ada satu kisah, suatu ketika ada orang itu melakukan perjalanan jauh, jalan jauh, sampai di tengah perjalanan menjelang maghrib, dia ada di ujung perjalanan menuju hutan. Diingatkan sama orang, kamu jangan masuk hutan malam hari ini, jangan. Mending kamu bermalam, nanti besok pagi baru lanjut masuk hutan. Kenapa? Karena hutan ini tempat hewan buas. Di hutan ini banyak hewan buas. Sehingga kalau kamu masuk malam hari, apalagi sampai tertidur di sana, nah itu bahaya. Tunda saja, besok baru lanjutkan perjalanan. Orang tadi mengatakan nggak bisa, ini mendesak ini. Saya harus masuk hutan malam ini. Dia masuk dalam hutan itu, nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada gangguan sama sekali. Bahkan dia bermalam dalam hutan, tidur di sana. Sudah dikasih tahu ini hutan banyak hewan buas. Dia tenang, nggak ada rasa takut, tidur di sana. Sampai bangun pagi lanjutkan perjalanan, hajat sudah tersampaikan. Lalu dia ingin kembali. Saat kembali dia masuk hutan karena nggak keburu seperti yang waktu berangkat kan terburu-buru dia. Sehingga walaupun malam harus masuk hutan. Waktu pulang enggak. Waktu pulang dia masuk hutan nggak malam hari, siang hari. Karena hutannya banyak hewan buas. Masuk siang hari. Tapi yang aneh, ketika dia menginjak ranting yang jatuh sehingga timbul bunyi, ketakutan dia. Dia heran, kemarin saya masuk hutan ini dikatakan banyak hewan buas, saya masuknya malam hari, saya nggak ada rasa takut sama sekali, bahkan saya bermalam di sini. Tapi ini pulang bukan malam, saya pulangnya siang, dan saya nggak melihat ada hewan buas di sini kan. Tapi saya cuma menginjak ranting yang kering, sehingga ada suara patahan dari ranting tadi itu, ketakutan saya. Apa bedanya? Harusnya kan lebih serem waktu berangkat di malam hari itu. Sementara pulangnya siang, kelihatan kalau ada hewan. Kemudian ada sesuatu yang membisikkan telinganya mengatakan, kalau kemarin kamu berangkat, kamu bersama dengan Allah. Waktu berangkat kemarin kamu bersama dengan Allah. Sehingga la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada takut, enggak ada sedih, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Takut suul khotimah. Itu wali itu. Takut kalau sampai nanti akhir hayatnya nggak baik. Takut kalau amalnya nggak ada yang diterima. Dan mereka sedih karena nganggap dirinya masih jelek, belum dekat sama Allah. Padahal dia termasuk orang yang dekat kepada Allah. Itu wali. Anda berangkat dalam keadaan ingat kepada Allah, nggak ada takut. Sementara ketika Anda pulang, Anda tidak bersama dengan Allah. Jangankan malam hari, siang hari takut. Jangankan yang gelap nggak kelihatan apapun, yang terang bisa lihat hewan, Anda takut karena pulangnya tidak bersama dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan kenapa mereka para wali itu nggak pernah punya rasa takut, karena selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingat, berzikir, membasahi lisannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untuk nyampe level situ ya nanti harus ada pembelajaran bagaimana zikir yang itu dekat sama Allah, bagaimana zikir yang seperti cangkruan bersama dengan Allah, bagaimana zikir yang tenang, semua urusan nggak ada yang ditanggung. Itu ada tingkatan zikir. Karena banyak orang zikir itu harusnya zikir itu ingat Allah, banyak ketika zikir justru dia ingat kerjaan. Harusnya sholat itu untuk ingat Allah, banyak ketika sholat dia ingat keluarganya, ingat istrinya, ingat anaknya. Nah itu nggak masuk duduk bersama Allah, enggak. Itu nggak masuk duduk bersama Allah. Nah kemudian apalagi kalau zikir ini kita kumpul bersama, lain nilai. Mana yang lebih baik nih? Saya zikir nggak bareng-bareng atau zikir bareng-bareng? Kalau zikir sendirian, Anda dapat fadilah zikir. Kalau zikir berjamaah, Anda dapat fadilah zikir sekaligus fadilah zikir berjamaah. Jadi yang lebih banyak yang mana? Yang bareng-bareng itu, yang berjamaah. Ratib al-haddad ini Anda baca di rumah, dapat fadilahnya. Dapat fadilah. Kalau kita mau terangkan fadilahnya apa banyak.
Ulama sudah mengumpulkan, dan itu pasti ada alasan ketika mengumpulkan, tergantung bacaan yang ada di dalamnya. Belum lagi yang sudah membuktikan hasilnya. Kepingin kaya, banyak rezeki, baca roti Al-Haddad. Ya, kepingin di rumahnya nggak masuk hewan buas, nggak ada ular masuk, nggak ada yang berbahaya di rumahnya, baca roti Al-Haddad. Ya, kepingin bahkan dikatakan orang yang rutin baca roti Al-Haddad itu mudah ketika meninggalnya, wafatnya, sakratul mautnya. Ketika sakratul maut dia ucapkan kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Mudahkan husnul khatimah, bahkan baca kalimat syahadat. Banyak kalau kita mau urut, sangat banyak daripada fadilah orang baca roti Al-Haddad. Ada baca sendirian dapat fadilah roti Al-Haddad. Tapi kalau berjamaah, selain dapat fadilah roti Al-Haddad, dapat juga Anda fadilah duduk bersama. Satu hadis sebagai penutup mungkin karena waktu singkat ini diberikan. Nabi bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu liman 'indah. Ini kalau mengerti fadilahnya ini, rasanya kita itu zikir kepingin jamaah terus. Zikir kepingin jamaah alias majelis zikir seperti ini, entah itu syaraful anam, entah itu yasin tahlil, entah itu rotin, entah itu istighosah atau yang lain sebagainya, ya. Itu kepingin Anda perbanyak. Kata Rasulullah, la yaqudu qaumun, tidaklah ada sekelompok manusia mereka duduk seperti sekarang. Ya. Yazkurun Allah, yang duduknya untuk ingat Allah, duduknya untuk zikir. Nah, yang duduk di sini kan saya nggak tahu apa semuanya niatnya zikir, atau niatnya dimasukkan sungkanan, atau ketika di sini lisannya zikir tapi hatinya ke yang lain. Nah ini kan lain-lain ya. Tapi kata Rasulullah, tidaklah ada duduk sekelompok manusia, sekelompok umat, yazkurun Allah, mereka berzikir, menyebut, mengingat nama Allah, illa kecuali apa yang terjadi. Yang pertama, hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Jangan dilihat yang datang berapa, tapi Anda nggak tahu berapa malaikat yang ada di sekitar Anda. Malaikat ngelilingi, dan saya yakin nggak ada yang lihat malaikat di sini kan ya? Nggak ada ya. Mungkin itu saya tadi datang sini di depan ada malaikat kelihatan, ada? Nggak ada ya. Ya itu termasuk nikmat dari Allah. Nggak ngelihat malaikat itu nih nikmat. Anda nggak lihat Allah itu termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Allah itu nggak terlihat, itu bagian dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena Allah terlihat, jangankan Anda, dunia musnah. Jangankan Anda, dunia musnah. Nabi Musa yang minta, ya Allah pengen lihat. Nabi Musa pengen lihat ini. Maka Allah bertajalli, ya, bukan kepada Nabi Musa. Allah bertajalli kepada gunung. Gunungnya hancur, Nabi Musa semaput. Nabi Musa pingsan. Bukan menampakkan sebagian dari cahaya Allah kepada Nabi Musa, cuma kepada gunung. Bertajalli sebagian daripada cahaya Allah kepada gunung, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Itu termasuk rahmat Allah. Dan termasuk kita nggak melihat malaikat itu rahmat. Nggak melihat malaikat itu rahmat. Coba ketika Rasulullah SAW, Nabi, Rasul, ciptaan paling mulia, satu-satunya makhluk yang dapat berhadapan dengan Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang malaikat Jibril nggak sanggup karena cahaya Rasulullah langsung dari cahaya Allah, beda dengan cahaya malaikat. Itu pun ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, pertama kali berjumpa malaikat Jibril, Rasulullah ketakutan. Pulang ke rumah, zamiluni, selimuti saya, gemetar badan Rasulullah melihat malaikat. Yang dilihat siapa? Malaikat Jibril dalam bentuk yang indah mau ketemu Rasulullah, mungkin bukan dalam bentuk yang aslinya. Lalu bagaimana kalau kita jalan-jalan lihat malaikat? Nggak jadi masuk. Kalau tahu ada malaikat di depan, pulanglah. Masih untung kalau pulang langsung pingsan. Nah, di majelis seperti ini duduk bersama berzikir mengingat Allah, malaikat keliling. Kenapa kok malaikat keliling? Ridho. Kenapa malaikat kau keliling? Senang, rela, bahkan malaikat menghamparkan sayapnya dari Anda berangkat dari rumah sampai ke tempat ini. Saking senangnya malaikat ada orang yang mau berangkat ke
ke majelis zikir, ke majelis ilmu. Ini yang pertama. Hafathumul malaikah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak diragukan sesuai hadis ini, saya bisa jamin ini tempat turun rahmatnya. Karena Rasulullah yang mengatakan tidak duduk sekelompok manusia berzikir menyebut nama Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah menyelimuti mereka. Rahmat ini yang utama. Orang masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena sholat, bukan karena yang lain. La yadkhulu ahadun al-jannah bi amalih. Enggak ada orang masuk surga karena amalnya, kata Rasulullah. Sampai ingin buktikan sahabat, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, Nabi yang sholat sampai kakinya bengkak. Sholat sampai kaki kira-kira kenapa kalau sholat kaki bengkak? Kok bisa bengkak? Kenapa? Karena terlalu banyak berdiri, darah terlalu banyak mengalir ke bawah, kurang ke atas. Alias Nabi kalau sholat sendirian tadi ini ya, bukan berjamaah, ayat yang dibaca panjang, mungkin sekian surat dalam satu rakaat, sampai kaki bengkak. Dan saya yakin juga di lembulan ini, Lomair ini, pasti ada juga orang yang sholat sampai kakinya bengkak, tapi karena asam urat, bukan karena banyak sholat, itu bengkaknya karena asam urat. Nabi yang sholat sampai kaki bengkak, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, apakah engkau tidak masuk surga dengan amalmu? Wala ana, sekalipun saya, kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah penuhi saya dengan rahmatnya Allah. Dan kita datang ke sini termasuk orang yang dapat rahmatnya Allah. Ya, dapat melewati jembatan As-Sirat itu karena dimaafkan oleh Allah, dapat maafnya Allah, dapat masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Dan terus buat apa saya zikir, saya sholat, saya baca Quran, haji, sedekah, bangun masjid? Nanti itu berguna saldo Anda di surga. Mau istana yang mana tergantung saldonya. Mau bidadari sebanyak apa tergantung saldonya. Itu amal ibadah. Tapi melewati jembatan As-Sirat kalau dimaafkan sama Allah, masuk surga kalau dapat rahmatnya Allah. Sudah sampai sana, periksa saldo masing-masing. Nah, kalau saldonya dikit jangan minta jangan minta. Ini yang kedua, yang dapatkan di majelis zikir seperti ini dapat rahmatnya Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, turun di tempat ini Allah letakkan di hati kita rasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah itu hati tenang. Alias apa? Anda kalau sumpah, Anda kalau gelisah, Anda kalau punya banyak masalah, harusnya dengan ambil air wudhu, sholat, duduk, zikir, tenang. Orang kerja istirahat sholat siang hari, ya. Mungkin yang jadi petani siang istirahat sholat, itu harusnya selesai sholat tenaga kembali. Kalau sholatnya benar ini. Nah, di majelis seperti ini dalam zikir itu ala bil dzikri tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, tenaga muncul kembali. Muncul kembali. Sehingga orang kalau sumpah zikir harusnya hilang sumpahnya. Bukan cuma zikir, sholat harusnya hilang sumpahnya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gelisahnya setidaknya berkurang. Ini banyak orang habis salam tambah sumpah, habis salam tambah sumpah. Datang majelis sumpahnya nggak hilang. Kenapa? Ya karena lagi-lagi ada adab-adab yang tidak dijaga di dalam majelis, ada adab-adab yang tidak dijaga di dalam sholat. Maka harus orang datang ke tempat ini tinggalkan urusan yang lain, fokus bizikrillah, mengingat Allah. Dan kalau itu yang dilakukan tenang, maaf, yang punya utang sementara lupakan utangnya. Tenang ya. Nah, lupa utang itu udah tenang ya. Yang punya kerjaan lupakan dulu kerjaannya. Yang punya istri lupakan dulu istrinya. Asal jangan lama-lama lupain. Kita banyak pulang sampai rumah, Anda sampah padahal istri sendiri. Nah itu bahaya. Dan juga jangan juga jadi alasan ketika besok ditagih utang sama orang, oh gara-gara konten kemarin lupa. Nah itu namanya alasan. Dikasih tenang oleh Allah. Orang berkumpul di majelis zikir seperti ini. Kenapa? Kalau zikir sendirian mungkin semangat kurang. Tapi kalau Anda baca bareng-bareng begini kan, semangat lebih. Tapi lagi-lagi Anda harus meresapi daripada apa yang Anda baca.
itu akan banyak pembahasan. Dan yang keempat, yang terakhir, tidaklah duduk sekelompok manusia mengingat Allah. Yang terakhir, yang keempat, dalam hadis tersebut Nabi mengatakan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut kita yang duduk di sini, disebut nama kita oleh Allah, bukan cuma nama kita dan nama orang tua kita, fulan bin fulan disebut oleh Allah. Di mana Allah sebutnya? Bukan disebut di TV. Kita ini kalau disebut sama Pak Prabowo nama kita masuk TV, wah senang luar biasa. Ya, terkenal ada masuk TV 9, wah senang. Wah ini majelis kita dijemput TV 9. Oh itu ada gambar saya, senang. Tapi Allah nggak sebut di dunia, Allah sebut di langit. Allah nggak sebut di hadapan manusia. Ada dikenal manusia biasa, ada dikenal malaikat, itu baru ya, luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama mereka di sisi Allah. Kalau Allah sudah nyebut nama seseorang di hadapan malaikat, apalagi Allah mengatakan, wahai malaikat saksikan saya cinta kepada hamba ini. Kalau Allah sudah berucap ini kepada malaikat, mau tidak mau malaikat ikut cinta. Anda kemana-mana dilindungi sama malaikat. Termasuk itu fadilah zikir ratibul haddad, ya. Orang yang baca ratib haddad di satu rumah, 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dilindungi daripada ilmu hitam. Kenapa alasannya? Ya karena kalau Allah sudah sebut malaikat saya cinta kepada hamba ini, malaikat otomatis ikut cinta. Kalau malaikat yang melindungi, hilang semua bahaya. Kalau malaikat yang melindungi, ingat hilang semua baik. Disebut nama Allah, nggak berhenti di sana. Kalau Allah sudah bilang saya cinta kepada hamba ini, malaikat ikut cinta, dan Allah perintahkan seluruh alam semesta ini untuk cinta kepada dia. Seluruh alam semesta ini khidmat sama dia. Beb, kalau manusia, saya ini ada niat baik, tapi orang nggak senang. Tunggu aja, Anda kalau dapat cintanya Allah, yang nggak senang sama Anda jadi senang. Yang benci berubah jadi cinta. Contoh sebaliknya, ada orang kepingin dicintai sama orang, tapi caranya nggak benar. Anggap ya, misal sebagai contoh, nyalonkan diri, ingin jadi DPR, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, pakai cara-cara yang Allah nggak ridho, pakai cara-cara manusia ridho tapi Allah murka. Misalnya, pakai cara curang, ambil uang dan sebagainya. Oh orang milih dia, oh iya saya pilih, saya coblos, ini buktinya. Dicintai dia, senang semua, mending pilih ini, kita dapat banyak. Tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Tunggu aja, kalau Allah murka sama dia, ketika sudah jadi gubernur, ketika sudah naik jadi wali kota, baru kemudian Allah buka aibnya, Allah buka keburukannya. Yang cinta berubah jadi benci. Sebaliknya, kalau Anda melakukan suatu hal, kalau karena majelis rotib ini Anda dibenci sama orang, jangan khawatir. Kalau Allah cinta kepada Anda, nanti yang benci akan berubah jadi cinta. Ini sedikit yang saya sampaikan, lebih dari waktu yang diberikan. InsyaAllah Allah berikan manfaat yang banyak untuk kita. Maka jam'an hadza jam'an marhuman wa ta'ala min al-afrad al-ma'suman wa la taj'alna wa la ma'ana wa la bina syakiran wa la mahmudan wa la mahmudan wa bina ma'afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.